Halo, perkenalkan kami dari kelompok 28 akan menjelaskan tentang FP data mining kita. Ini untuk anggota kita ada Rio, NRP 19, Zimron NRP 223, dan saya Muhammad Rafi Budi NRP 307. Ini untuk daftar isi dari PPT kita. Untuk latar belakang sendiri, ada penilaian risiko kredit sangat penting untuk mencegah kerugian. Lalu data pinjaman ini modern bersifat kompleks. Lalu model ML gitu akan terbukti akurat, lalu ada masalah ketidakseimbangan kelas, dan GNN mampu menangkap hubungan antara peminjam dan menghasilkan node embedding, dan diperlukan pendekatan hibrida. Untuk rumusan masalah sendiri, bagaimana graph6 digunakan untuk menghasilkan node embedding, apakah integrasi fitur tubular dengan node embedding dapat meningkatkan performa, bagaimana pengaruh teknik ini, dan bagaimana pengaruh penggunaan 5 volt cross validation. Untuk tujuan sendiri, kita mengimplementasikan konstruksi graf pada data tabular, bangun model hibrida, menganalisis peningkatan performa, menentukan pendekatan, dan menguji stabilitas model. Lanjut ke hasil penelitian terdahulu. Jadi yang pertama itu lebih ke optimisasi algoritma ensemble. Yang pertama itu ada dari Suhadolnik 2023. Jadi di penelitian ini dia menemukan bahwa model ensemble XGBoost itu dia terbukti lebih unggul dalam akurasi dan AUC jika dibandingkan kayak model tunggal, logistic regression, or decision tree. Kemudian itu ada penelitian mengenai penanganan imbalance. Jadi intinya di penelitian ini kombinasi ensemble sama smooth itu bisa dibilang solusi terbaik untuk data P2P lending yang sangat tidak seimbang. Dalam konteksnya itu akurasi lebih dari 92%. Kemudian untuk penelitian selanjutnya ada di hybrid graph CNN. Pokoknya di penelitian ini dibilang mengatasi kelemahan model konvensional dengan memetakan relasi antar peminjam menggunakan mekanisme attention lokal dan global. Kemudian yang terakhir itu penelitian dari Lee et al. 2025 inductive learning. Jadi ini lebih ke implementasi graph Sage yang akan kita implementasikan juga pada supply chain finance. Di sini memungkinkan prediksi pada entitas baru dengan integrasi fitur topologi jaringan. Next. Nah, untuk dataset sendiri, kita ambil dataset dari All-Lending Club Loan Data dengan jumlah fitur 151, jumlah barisnya sekitar 2 juta, dan dataset ini berisi seluruh data pinjaman lending club dari tahun 2007 sampai 2018. Ini untuk kelompok fiturnya, karena jumlah fiturnya sangat banyak, kita kelompokkan menjadi 12 kelompok. Lalu ini metode yang digunakan, jadi dari dataset awal dipraproses, keluar dua output, dataset tabular dan graph, lalu dataset graph kita feature embedding, dan kita gabungkan fitur tabular dengan fitur dengan graph embedding-nya, kita latih modelnya dan kita evaluasi. Untuk skenario pengujiannya itu ada tiga. Yang pertama itu fitur embedding dan tanpa fitur embedding. Yang kedua itu skenario 2 itu sampling dan non-sampling. Skenario 3 itu 5-fold cross validation dan tanpa 5-fold cross validation. Lanjut untuk penjelasan uh, datasetnya lebih lanjut itu kita ke notebook ya. Jadi pertama-tama itu kita EDA, kita load datanya. Lalu karena datasetnya itu ada status current, jadi kita filter yang statusnya hanya completed saja. Lalu kita buat labelnya menjadi biner. Jadi default itu 1 dan paid itu 0, seperti itu. Dan juga kita cek missing values-nya, dan ternyata missing values-nya ada fitur-fitur yang missing values-nya sangat banyak sehingga nanti itu akan dibuang. Lalu di sini juga ada uh, distribusi data numerik. Jadi nanti outlier-outlier seperti nilai negatif yang tidak mungkin itu kita buang juga. Lalu ini visualisasinya. Ini untuk visualisasi fitur numerik, dan ini adalah yang insight yang kita dapat. Ada loan amount, valid amount in rate, installment, annual income, DTI, debt to income ratio, FICO range low, high, dan account sama default-nya. Terus ini untuk distribusi kategorikal, dan ini pembahasannya. Lalu hubungan dengan label, kita coba cari bahwa loan amount in rate, installment, FICO range low,
Revolve bar, revolve util nanti kita akan gunakan untuk menentukan apakah itu default atau tidak. Lalu ini untuk fitur kategorikalnya. Eh, Lalu ada analisis label, ini menunjukkan sangat eh, eh, ketidakseimbangan data nanti akan diterapkan metode sampling. Lalu ini heat map-nya dan lanjut ke data pre-processing. Untuk untuk data processing sendiri singkat aja di sini kita menggunakan data cleaning, fitur engineering, lalu kita melakukan fitur selection, terus pakai handling missing values, ada outlier juga sebelumnya, removing outlier, encoding, train tense, dan scaling. Lanjut ke skenario. Nah, untuk skenario sendiri, yang pertama itu ada perbandingan model dengan dan tanpa fitur embedding. Nah, di sini tuh konstruksi grafnya itu untuk fitur embedding itu yang pertama ada kita menggunakan dua jenis node. Yang pertama ada transaksi node yang jumlahnya 200.000 dan ada entity nodes yang ini mempresentasikan atribut kategorikal. Jenis-jenisnya itu ada zip code nodes, state nodes, dan purpose nodes. Lalu ada komponen edge atau hubungan dalam graf. Ini ada tiga. Yang pertama ada explicit realization. Yang kedua ada statistical correlation atau yang menghubungkan fitur-fitur. Dan yang terakhir ada KNN, connection. Ini itu dia mereduksi dimensi fitur menggunakan PCA menjadi 16 komponen, lalu setiap pinjaman itu dihubungkan dengan 5 pinjaman terdekat. Dan untuk hasilnya sendiri, hasil uji coba sendiri, fitur embedding ini meningkatkan kemampuan deteksi peminjaman atau meningkatkan recall-nya, tetapi menurunkan untuk akurasinya sedikit, dan meningkatkan recall yang lumayan lah. Lanjut ke skenario 2. Nah, skenario 2 ini jadi kita coba dengan dan tanpa teknik sampling. Teknik sampling yang kita gunakan itu ada SMOD, INN, dan SMOD INN. Dari hasil uji coba ini kita mendapatkan bahwa metode INN merupakan metode yang paling efektif dalam meningkatkan recall model-model yang ada dengan uh, peningkatan uh, 10,23% rata-rata peningkatan recall-nya. Peningkatan terbesar ada di Random Forest dengan 20,03%. Dan juga INN ini kenapa bisa efektif karena dia ini uh, mengeliminasi noise yang ada dan juga uh, SMOD dan SMOD INN ini mereka masih SMOD itu masih ada membuat noise baru dan SMOD INN ini uh, lebih general tapi tidak sebanding dengan INN. Lalu lanjut ke skenario 3. Oke, di skenario 3 ini lebih fokus ke perbandingan model jika atau tanpa fivefold cross validation. Jadi tujuan skenario ini itu adalah dataset ini dibagi jadi 5 fold yang berbeda. Jadi utamanya itu untuk membuktikan apakah si performa model ini eh, hanya kebetulan karena bias tertentu apa atau emang performanya itu emang stabil. Jadi berdasarkan si tabel 7 ini bisa dibilang cross validation ini tidak mengubah performa model. Jadi ini yang mengindikasikan bahwa si model itu memang memiliki stabilitas yang sangat baik dan tidak mengalami overfitting dan tidak ada bias apapun. Jadi uh, kesimpulannya seperti itu untuk skenario 3. Mungkin bisa lanjut. Jadi untuk kesimpulan utama sendiri itu ada 3. Uh, yang pertama metode kita yaitu feature embedding GNN itu uh, yang menggunakan atau berbasis graph sage itu terbukti untuk meningkatkan recall secara konsisten di hampir semua model dengan peningkatan tertentu itu ada di model ANN yaitu sebesar 7,23% dan rata-rata peningkatannya 2,9. Terus yang kedua itu penggunaan teknik sampling NNN itu sebagai metode sampling paling efektif dengan tadi peningkatan recall-nya hingga 20,07 pada model random forest. Ini untuk jaga stabilitas statiknya. Kemudian
kemudian untuk kesimpulan terakhir itu ada di stabilitas dan generasi model melalui penerapan five cross validation yang membuktikan bahwa model ini stabil dan tidak ada overfitting atau apapun. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.